Shalom saudara sekalian, selamat pagi. Pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita. Firman Tuhan diambil dari Ayub pasal 2 ayat ke-10. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Saudara sekalian, ketika hidup kita ditimpa malapetaka, bencana, bahkan kata orang, ketidakberuntungan. Apa respon kita yang pertama kali muncul? Tidak sedikit orang responnya langsung marah, sedih, kecewa, bahkan mengutuki, bahkan menyesali apa yang telah terjadi. Banyak orang yang selalu mengatakan, seandainya waktu itu saya begini, seandainya waktu itu saya begini, dan lain sebagainya. Penyesalan-penyesalan itu seringkali terungkap ketika ketidakberuntungan itu telah terjadi dalam kehidupan kita. Saudara, demikian juga Ayub dan istrinya. Ada dua respon yang mereka lakukan. Yang pertama adalah respon daripada istri Ayub. Kata gila itu bukan berarti boleh dibilang seperti orang gila pada umumnya yang kita pahami, tidak. Tetapi bagaimana kata gila itu sebenarnya dipakai untuk menunjukkan satu ketidakseimbangan antara logika pikiran dan juga terutama keseimbangan di dalam kerohanian. Istri Ayub berpikir secara sederhana. Kalau selama ini kita menyembah Tuhan, dalam konteks ini tentunya Yahweh, maka Yahwehnya yang salah, maka Tuhannya yang salah. Oleh karena itu dengan sederhananya istri Ayub mengatakan, kutukilah Allahmu gitu ya. Itu maksudnya adalah ya sudah diganti saja Tuhannya. Kan selama ini Tuhannya salah yang kita sembah. Maka secara simpel ganti saja Tuhannya. Saudara, bukankah hal ini juga kita sering alami dalam kehidupan kita? Ketika kita tertimpa tanda petik ketidakberuntungan, maka kita berpikir mungkin Tuhan yang salah, bukan saya yang salah. Saya sudah melakukan perencanaan sebaik-baiknya, saya sudah menentukan hal-hal yang baik, tetapi kok tetap saja tidak beruntung. Berarti yang salah adalah Tuhannya. Atau saudara sekalian, kita menyalahkan orang lain, terutama kita menyalahkan Tuhan. Inilah yang terjadi dalam pikiran istrinya Ayub. Oleh karena itu Ayub yang juga tidak memahami apa yang terjadi dalam kehidupannya, tetapi dia berusaha memahami. Berusaha memahami artinya adalah berusaha menerima sesuatu yang buruk dan sesuatu yang baik itu semua datangnya dari Tuhan. Ini adalah respon yang kedua, responnya Ayub. Sangat berbeda sekali dengan respon istrinya. Padahal istrinya everyday, setiap hari bersama dengan Ayub. Dan melihat apa yang dilakukan Ayub ketika dia mempersembahkan korban bagi anak-anaknya. Tetapi responnya itu bisa berbeda. Saudara, di sini kita bisa melihat, walaupun orang itu ke gereja, pelayanan, walaupun orang itu mungkin berbuat baik dan lain sebagainya, tetapi ketika terjadi malapetaka atau ketidakberuntungan dalam kehidupannya, maka disitulah ujian iman sesungguhnya yang terjadi. Ayub mengalami juga. Dia orang baik, saleh, jujur, dan lain sebagainya. Tetapi ia juga mengalami yang namanya ujian. Dan responnya sungguh luar biasa. Walaupun dia tidak mengerti mengapa semuanya ini terjadi, tetapi dia menerima bahwa inilah yang terbaik yang Tuhan berikan ke dalam hidupnya. Dunia memandang kesialan terhadap hidup Ayub, ketidakberuntungan terhadap hidup Ayub. Bahkan istrinya menganggap bahwa engkau salah menyembah Tuhan. Engkau harus mengganti Tuhan yang lain. Hai Ayub, supaya malapetaka ini segera berlalu. Tetapi Ayub tidak terucap dosa, tidak terucap
sangkalan iman sedikit pun terhadap Tuhan. Ayub sungguh-sungguh setia. Ayub sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan bahwa inilah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Oleh karena itu saudaraku, hari ini mari kita mengucapkan syukur karena hari ini Tuhan memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.